Jakarta pada saat Habib Rizik pulang, betul? Kami ikut kerumunan di Jakarta pada saat Habib Rizik pulang, betul? Kalau di Jakarta kami datang ke sana tidak diundang oleh imam besar, betul? Kedatangan kami ke sana membuktikan kecintaan kita kepada beliau, membuktikan kerinduan kita kepada beliau. Bahkan hadir ke sana bukan diundang oleh imam besar, tapi cinta kita kepada Habib Rizik. Betul? Kemarin pihak aparat kepolisian mengumumkan bahwa Habib Rizik dijadikan tersangka. Beliau belum diperiksa, tapi sudah dinyatakan jadi tersangka. Aparat kepolisian terus menyatakan sikap akan menangkap Habib Rizik kalau Habib Rizik tidak datang ke Polda Metro Jaya. Tapi begitu hebat beraninya imam kita. Tanggal 12 kemarin, hari Sabtu, Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tapi apa yang terjadi? Imam besar sampai hari ini, sampai saat ini ditahan, tidak bisa pulang kembali. Tidak. Bela imam besar. Bela Habib Rizik. Kita yang jadi penyebab imam besar kita jadi tersangka. Kita yang jadi penyebab imam besar jadi tersangka. Maka saudara, kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Saat ini kita datang ke Polres Ciamis untuk menyerahkan diri. Biar kami yang bebaskan Habib Rizik, bebaskan imam besar. Kami yang harus ditahan karena kami yang membuat ulah sehingga Habib Rizik kena pasal hukum. Betul? Siap untuk gantikan imam besar. Untuk gantikan imam besar. Yakin? Jangan kamu teriak-teriak di sini siap gantikan imam besar. Ya, gantikan imam besar. Siap. Buktikan kita ke Polres minta ditahan kepada Bapak Polisi. Sebelum Habib Rizik pulang. Saya siap ditahan, tapi Habib Rizik bebaskan. Betul? Kalau Habib Rizik mau tetap ditahan, kami pun harus ditahan bersama Habib Rizik. Jangan jadi mujahid sampai. Jangan jadi mujahid kemen. Jangan jadi mujahid kemen. Kita berjuang untuk membela ulama, betul? Kita berjuang untuk membela Duriyah Nabi. Kita berjuang untuk membela keturunan. Insya Allah nanti di akhirat kita akan dipanggil oleh datuknya bagaimana. Nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat. Siapa yang ikut bela Duriyah Nabi, siapa yang ikut bela cucu Nabi, datuknya bagian Nabi akan menghampiri kita mengajak ke surga Allah. Saya yakin saudara yang datang ini adalah orang-orang pilihan, benar? Saudara, Bokar.
aksi menuju Polres Ciamis, menyerahkan diri karena sudah mengakibatkan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan. Ini umat Islam Kabupaten Ciamis kompak menuju Polres Ciamis untuk meminta ditahan sebagai pengganti Imam Besar, agar supaya Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik Syihab dibebaskan. Kami siap menggantinya. Ada sekitar kurang lebih 2.000-3.000 massa campuran dari berbagai elemen komunitas, laskar, jamaah, muhibbin, para santri, mahasiswa yang ada di Kabupaten Ciamis. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar. Semangat. Pantang pulang sebelum urusan menang. Allahu Akbar. Masih ada di belakang banyak. Mudah-mudahan ini HP tidak mati karena hujannya sangat deras. Santai, santai, santai. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Wah, mobil itu menimbun bisa mereka kesempatan. Para pemuda-pemuda Islam, para santri, para mahasiswa siap membela Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab yang ditahan karena dituding membuat kerumunan. Padahal pasalnya entah pasal apa, nggak ada pidananya, juga bahkan sudah membayar denda tapi dipaksakan. Dan juga kami menuntut agar pembunuhan sadis terhadap 6 syuhada para laskar diusut tuntas dengan adil dan jelas. Semoga keadilan masih ada di bumi pertiwi Republik Indonesia tercinta. Amin. Allahu Akbar. Selawatan.
Abang melihat kamera. Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sedang memprotes atas tindakan aparat kepolisian yang telah menjadikan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab menjadi tersangka dan langsung ditahan. Begitu sangat biadab kelakuan rejim untuk saat ini. Kami umat Islam Ciamis saat ini lagi bergerak untuk menuju ke Kapolres Kabupaten Ciamis untuk menyatakan sikap bahwasannya kalau Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab belum dibebaskan, maka umat Islam Kabupaten Ciamis akan ribuan umat Islam Ciamis akan siap masuk penjara untuk menggantikan sang imam besar umat Islam Indonesia. Inilah kami umat Islam Kabupaten Ciamis. Semakin sore, umat Islam Kabupaten Ciamis semakin akan memenuhi semua Polres di Kabupaten Ciamis, memenuhi semua penjara. Tumpaskan rejim dolim. Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akbar. Senal ya mah. Bayasari Pak. Ya, semakin sore situasi untuk saat ini di Kabupaten Ciamis mulai bergerak ke Polres Kabupaten Ciamis untuk menyatakan sikap bahwasanya Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab tidak segera dibebaskan dari tahanan, maka ribuan umat Islam Kabupaten Ciamis siap untuk menggantikan Imam Besar Umat Islam Indonesia Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Sekian laporan dari Front TV Kabupaten Ciamis. Ayolah jihad. Mati syahid. Takbir.
Akbar. Film kena ditahan. Habib tidak rela, Habib Rizik ditahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Sekian demikian laporan kami daripada tim media Kabupaten Ciamis untuk saat ini. Kami umat Islam Kabupaten Ciamis akan melakukan aksi damai protes terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya kepada Habibana Muhammad Rizik bin Syihab. Jika Habibana Muhammad Rizik Syihab tidak segera dibebaskan, kami meminta kepada aparat kepolisian agar membebaskan beliau. Kalau beliau bebas, menjamin kami umat Islam Kabupaten Ciamis siap untuk menggantikan beliau masuk ke dalam sel tahanan.
Pon, udah Pon. Rindu yang lain terus bersalawat masih di belakang banyak. masih di perjalanan, silakan merapat ke sini, silakan masuk. Kita menyatakan sikap dan kita siap menyerahkan diri untuk ditahan menggantikan imam besar. Siap menggantikan imam besar. Siap menggantikan imam besar. Kalau hari ini kita tidak pulang lagi ke rumah, kita langsung masuk ke sel. Siap tidak? Siap tidak? Dengan catatan imam besar kita dibebaskan. Betul? Betul. Akbar. Perlu dicatat, saudara, imam besar kita yang selalu didolimi oleh rejim saat ini. Betul? Betul. Imam besar kita yang selalu didolimi
rejim saat ini, betul? Sudah bukan rahasia lagi. Mungkin Bapak Polisi sudah tahu. Kalau Bapak Polisi punya hati nurani, pasti merasa sakit kita kala duriah Nabi disakiti, betul? Betul? Bapak Polisi dari Polres Ciamis, saya datang ke sini untuk menyampaikan sikap dan menuntut keadilan. Lihat, kami masyarakat Ciamis, kami para santri yang ada di Kabupaten Ciamis, masyarakat juga hadir. Kami hadir pada saat penyambutan imam besar. Takbir! Kami yang menjadi penyebab imam besar dijadikan pasal hukum saat ini. Maka saya bertanggung jawab, siap untuk dihukum menggantikan imam besar kita. Takbir! Takbir! Tolong jawab dengan kompak. Siap menggantikan imam besar. Siap sekarang juga masuk. Siap sekarang juga masuk ke sini. Takbir! Beberapa hari ke belakang, saya sudah bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres Ciamis. Dan saya memberikan pesan supaya disampaikan kepada Polri, supaya disampaikan kepada pimpinannya yang di atas, keberatan tentang kegoliman yang tidak adil, kelakuan hukum yang tidak adil kepada imam besar kita. Betul. Nggak tahu disampaikan, nggak tahu tidak. Yang pasti, tatkala saya bersilaturahmi, Bapak Kapolres menjawab, sekarang juga Bapak-bapak pulang dari tempat ini akan langsung disampaikan kepada pihak kepolisian yang ada di atas. Saudara, saya tidak tahu isi yang sebenarnya. Mungkin Bapak polisi yang di sini menyampaikan pesan kita. Mungkin pesan kita sudah disampaikan. Mungkin pimpinannya yang di atas goblok. Pimpinannya yang di atas ya goblok. Saudara, perlu diketahui, saudara, sekarang imam besar ditahan. Apakah kita siap untuk ditahan menggantikan imam besar? Yakin? Bagaimana keluarga di rumah? Bagaimana saudara di rumah? Bagaimana orang tua di rumah? Yakin? Yakin siap masuk ke dalam? Yakin siap masuk ke dalam? Yakin? Yakin? Cinta kita kepada Habib Rizik, cinta kita kepada Duriah Nabi, cinta kita pada cucu Nabi tidak akan kalah dengan air hujan, betul? Pembelaan kita kepada cucu Nabi tidak akan kalah dengan air hujan, betul? Tidak akan kalah dengan masuk di tahanan, betul? Siap cinta Habibana? Siap cinta imam besar? Takbir! Pak polisi, tolong ininya disampaikan kepada Bapak polisi. Pak polisi, saya tanya, apakah engkau punya hati nurani? Pak polisi, saya tanya, apakah kau punya iman? Jawab! Pak polisi! Diam semua, saya nanyanya sama Bapak polisi. Saya pengen dijawabnya sama Bapak polisi, betul? Betul?
hati nurani, pastilah cinta kepada duriah Nabi, betul? Betul. Kalau punya iman, kalau punya hati nurani, tatkala cucu Nabi disakiti, pasti akan ikut sakit, betul? Tatkala cucu Nabi didolimi, pasti akan sakit hati, betul? Kalau punya iman, lebih rela mencopotkan jabatan daripada harus membenci. Akhir. Jabatan hanya sementara. Tatkala usia sudah habis pensiun, pulanglah ke rumah jadi rakyat biasa, betul? Tapi nanti di akhirat kelak, saudara, nanti di akhirat kelak, tatkala kita menyakiti cucu Nabi, jangan harap untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Jangan mengharap mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Saudara perlu yakini, kami datang ke tempat ini untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kami datang ke tempat ini tiada lain ingin jadi saksi kita hadir di tempat ini. Semoga di akhirat kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Nggak biasanya kami turun seperti ini. Berapa hari ke belakang saya sudah sampaikan pesan kepada Pak Polisi. Berapa hari ke belakang saya sudah sampaikan pesan. Kalau imam besar disakiti, kalau imam besar didolimi, jangan salahkan kami kalau berbuat yang tidak sebenar-benar. Siap berdarah-darah, siap berdarah-darah, siap berjuang. Ingat, saya pesankan, al-mautu haqqun aina li minhul mafar. Mati pasti akan datang. Mati pasti akan datang. Apapun kondisinya, dimanapun posisinya, kematian itu pasti, betul? Ingat saudara, saya ingatkan saudara, surga Firdaus adalah khairul mustaqor, tempat yang paling baik saudara. Untuk siapa surga Firdaus? Bagi para pembela agama, bagi para mujahid, bagi para suhada, itu adalah surga. Kesempatan ini untuk membela ulama, membela duriah Nabi, supaya kita sampai ke surga Firdaus. Amin. Amin. Pak Polisi, saya sampaikan pesan satu kali lagi. Kami datang ke sini untuk menggantikan Habibana. Betul? Tolong bukakan pintu sel saat ini. Siap? Sekarang siap masuk ke sel? Ayo komando masuk ke sel. Ayo maju satu langkah. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Ayo maju. Ayo maju. Maju.
merapat, merapat. Semua merapat sana. Mundur. Masuk barisan. Masuk ayo. Masuk. Masuk barisan sana, masuk. Rapat kali itu rapat. Sudah aman? Siap dilanjut? Siap dilanjut? Siap dilanjut? Siap tertib? Siap satu komando? Takbir! Saya tidak salahkan saudara barusan saya tidak salahkan saudara. Ini komando saya. Biarkan saya yang dipenjara. Biarkan saya yang ditahan. Biarkan saya yang menjadi kita sama-sama. Saudara, saya baru ngecek bagaimana kesetiaan saudara kepada imam besar. Ternyata betul. Bukan ini Pak Polisi, ini bukan hanya di lisan. Saya dari berangkat dari rumah ke sini sudah pamit kepada keluarga. Ridho demi Allah untuk menggantikan Habib Rizik. Saudara, kita dengarkan sambutan daripada Ketua Tanfid DPW FPI Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Teting Al-Bariji, untuk menyampaikan sikapnya. Ini sudah berkumpul sebagian saudara. Kami siap hadir. Kami siap menggantikan posisi Habib Rizik. Allahu Akbar. Ini jalan kaki masih banyak. Saya juga hujan-hujanan. Ya. Ini mudah-mudahan handphone gak kehujanan. Kita akan berbaris saudara. Sebagian sudah mengumpul di lokasi, sebagian masih jalan kaki. Kita masih menunggu yang lain yang jalan. Mungkin live ini akan sedikit lama. Zalimin akhrijna min bainihim salimin
Dan kita siap menyerahkan diri untuk bertahan menggantikan imam besar. Siap menggantikan imam besar. Siap menggantikan imam besar. Hari ini kita tidak pulang lagi ke rumah. Kita langsung masuk proses. Siap tidak? Imam besar kita bebaskan. Perlu dicatat, saudara, imam besar kita yang selalu didolimi oleh rezim saat ini, betul? Imam besar kita yang selalu didolimi oleh rezim saat ini, betul? Sudah bukan rahasia lagi. Mungkin Bapak Polisi sudah tahu. Kalau Bapak Polisi punya hati nurani, pasti rasa sakit kita kalah dunia kami disakiti, betul? Bapak Polisi dari Polres Ciamis, saya datang ke sini untuk menyampaikan sikap dan menuntut keadilan. Lihat, kami masyarakat Ciamis, kami para santri yang ada di Kabupaten Ciamis, masyarakat juga hadir. Kami hadir pada saat penyambutan imam besar dan kami yang menjadi penyebab imam besar dijadikan pasal hukum saat ini. Maka saya bertanggung jawab siap untuk dihukum menggantikan imam besar kita. Menggantikan imam besar. Sekarang juga masuk. Sekarang juga masuk. Beberapa hari ke belakang, saya sudah bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres Ciamis, dan saya memberikan pesan supaya disampaikan kepada Polri, supaya disampaikan kepada pimpinannya yang di atas, keberatan tentang kezaliman yang tidak adil, kelakuan hukum yang tidak adil kepada imam besar kita. Betul. Disampaikan ya kalau tidak. Yang pasti, tatkala saya bersilaturahmi, Bapak Kapolres menjawab, sekarang juga bapak-bapak pulang dari tempat ini akan langsung disampaikan kepada pihak kepolisian yang ada di atas. Saudara, saya tidak tahu itu yang sebenarnya. Mungkin Bapak Polisi kami ini menyampaikan pesan kita. Mungkin pesan kita sudah disampaikan. Mungkin pimpinannya yang di atas goblok. Sekarang imam besar ditahan. Apakah kita siap untuk ditahan menggantikan? Haji Wawan Malik Marwan meminta untuk menggantikan Habib Rizik. Kita akan masuk sel di sini di Polres.
Pengen dijawabnya sama Bapak Polisi, betul? Pak Polisi, kalau punya iman, kalau punya hati nurani, pastilah cinta kepada Nuriyah. Kalau punya iman, kalau punya hati nurani, tatkala cucu Nabi disakiti, pasti akan ikut sakit. Cucu Nabi didolimi, pasti akan sakit hati. Kalau punya iman, lebih rela mencopotkan jabatan daripada sementara usia sudah habis pensiun, pulanglah ke rumah jadi rakyat biasa, betul. Tapi nanti di akhirat kelak, saudara, nanti di akhirat kelak, tatkala kita menyakiti cucu Nabi, jangan harap untuk mendapat dari Muhammad. Jangan harap mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Saudara perlu yakini, kami datang ke tempat ini untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kami datang ke tempat ini tiada lain ingin dari saksi kita hadir di tempat ini. Semoga di akhirat kita mendapatkan syafaatnya baginda. Tidak biasanya kami turun seperti ini. Berapa hari kebelakang saya sudah sampaikan pesan kepada Pak Polisi. Berapa hari kebelakang saya sudah sampaikan pesan. Kalau imam besar disakiti, kalau imam besar didolimi, jangan salahkan kami. Kalau berbuat, ya sudah benar. Siap berdarah-darah. Ingat, saya pesankan, al-mautu haqqun aynali minhul mafar. Mati pasti akan datang. Mati pasti akan datang. Apapun kondisinya, dimanapun posisinya, kematian itu pasti, betul. Ingat saudara, saya ingatkan saudara, surga Firdaus adalah khairul mustaqor, tempat yang paling baik saudara. Untuk siapa surga Firdaus? Bagi para pembela agama, bagi para mujahid, bagi para syuhada. Ini adalah surga. Kesempatan ini untuk membela ulama, membela Nuriyah Nabi, supaya kita sampai ke surga Firdaus. Amin. Amin. Polisi, saya sampaikan pesan satu kali lagi. Kami datang ke sini untuk menggantikan Habibana. Betul? Tolong bukakan pintu saya saat ini. Siap? Siap masuk ke saya? Ayo komando masuk ke saya. Ayo maju satu langkah. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Ayo maju. Jadi kami akan meminta masuk ke sel. Masuk ke sel, meminta masuk ke sel, menggantikan Habib Rizik. Tenang. Ulang kalinya.
So ngabaris tuh, kumacek Haji Owan sok lah ngabaris. Ngabaris lah. Sok. Jadi kisruh saudara kita langsung memasuki persel. Bereskan lagi, barisan ini belakang. Beresan ini ke belakang, barisannya belakang. Bereskan lagi. Satu komando. Bereskan lagi. Sudah aman. Siap dirayun. Siap tertib. Siap satu komando. Saudara barusan saya tidak salahkan saudara. Ini komando saya. Biarkan saya yang di penjara. Saudara, saya baru mengecek bagaimana kesetiaan saudara kepada imam besar. Ternyata betul. Ini bukan hanya di lisan. Saya dari perangkat dari rumah ke sini sudah pamit kepada keluarga. Ridho demi Allah untuk menggantikan Habib Rizik. Saudara, kita dengarkan sambutan daripada Ketua Tanfid DPW FPI Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Jending Al-Baridin untuk menyampaikan sikapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita datang ke sini secara baik-baik, betul? Ya? Siap satu komando? Siap baik-baik? Oleh karena itu kita datang ke sini sebagaimana tadi Haji Wawan sampaikan. Rasa kita terhadap Habib Rizik tidak suka ketika melihat beliau di borgol. Maju tahanan. Apakah heran dari mana? Oleh karena itu, bukakanlah Pak Polisi. Mana? Pintu selnya mana bukakan? Kami akan siap. Seluruh masuk ke sel. Hati nurani kita yang adalah imam kami seperti ini. Seperti itu. Di borgol. Di wajah tahanan. Apakah beliau itu koruptor? Apakah kriminal? Pembohong? Zalim? Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk menggantikan beliau. Bukakanlah pintu. Pintu saya mana? Kami akan masuk semua untuk menggantikan beliau. Yang semua menggantikannya. Sekali lagi, mohon jangan ada. Tenang. Mohon. Baris. Lurus. Mohon berada lurus. Satu komando. Tadi kita sudah sepakat. Kita datang ke sini untuk baik-baik, betul? Mohon didapat. Selanjutnya.
kita baca ada orang tua kita dari pesantren yang menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Takbir. Saya kasih kesempatan Jongkok duduk. Jongkok duduk. Duduk. Supaya kelihatan siapa pemimpin, siapa promotor yang terpilih, supaya kelihatan semuanya duduk. Semuanya duduk. Takbir. Kita dengarkan sambutan daripada guru kita dari Haji Ahmad Siddiq. Saya sampaikan kembali lagi. Beliau tidak pernah ikut-ikutan gerakan seperti kita. Beliau tidak pernah turun ke jalan seperti kita. Karena sih iya sana seneng. Tapi sampai dia bilang ini. Baginda Nabi Muhammad cucunya disakiti. Beliau terpanggil karena durian Nabi tersakiti. Makanya beliau hadir dengan sebutannya. Kita bacakan salawat kita dan kita aminin doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Duduk supaya tertib, supaya nyaman. Kita dengarkan daripada Kiai Ahmad. Oke aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Maqrutu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Para hadirin rahimakumullah. Bapak polisi, saudara kami, bagaimana yang barusan secara singkat Pak Wawan kemukakan, semenjak saya menjadi belajar mungkin istilah orang kampung jadi ajian, belum pernah sekalipun saya ikutan gerakan seperti ini, belum pernah. Banyak tetangga saya yang polisi bisa ditanya kepada beliau-beliau, termasuk di sini ada Pak Jajang, satu kali pun beliau bisa bersaksi, bisa ditanya, satu kali pun saya belum pernah ikutan gerakan yang ikut memprotes apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena saya memposisikan sebagai penjaga gawang. Biarlah saya yang ngurus yang di lembur-lembur, yang di kampung-kampung. Biarlah saya fokus menyebarkan sholawat. Soal gerakan seperti ini saya percayakan kepada para ahlinya. Tetapi Pak Polisi, kenapa saya hadir pada saat ini? Sudah 3 malam, tidak tahu kenapa air mata ini tidak berhenti untuk mengalir. Saya tidak pernah terpancing untuk ikut gerakan seperti ini. Tapi kali ini, raga saya tidak mampu menahan gejolak hati saya. Sedikit saja dari saya, Bapak Polisi. Apabila orang-orang yang selama ini diam, dengan diam mendoakan pemerintah, dengan diam mendoakan saudara-saudaranya yang berjuang untuk keadilan, bisa bergerak seperti saya khawatir banyak orang yang tidak bisa menahan gerakan badannya karena dorongan hatinya. Saya datang ke sini justru karena saya cinta Pak Polisi.
Masyarakat tidak akan beres apabila tidak diayomi dengan Pak Polisi. Ada maling, kita lapor Pak Polisi, betul? Ada rampok, kita lapor Pak Polisi, betul? Apapun masyarakat itu membutuhkan kebaikan-kebaikan yang Pak Polisi hadirkan. Namun kali ini, tidak tahu saya kenapa. Tidak tahu saya kenapa. Saya sangat melihat melewati batas keadilan sangat jauh, sangat jauh. Makanya saya pamit sama istri saya, sama keluarga saya. Untuk hari ini, izinkan saya turun ke jalan sebagai bentuk rasa cinta saya kepada Rasulullah SAW. Saya berhusnuzon. Di hati-hati Pak Polisi pun yakin pasti cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka dengan panggilan hati, dengan suara hati tanpa kebencian dari saya Pak Polisi, sampaikan bahwa kami keberatan dengan perlakuan Polri, dengan kelakuan atasan-atasan Anda yang memperlakukan Habib. Saya tidak benci bapak-bapak, saya tidak kenal bapak-bapak, bahkan saya selalu mendoakan bapak-bapak. Banyak ahli pengajian saya dari kepolisian, bahkan ahli berjamaah di masjid saya ada yang dari kepolisian. Sampaikan kepada atasan bapak-bapak, dari hati ini pecinta Nabi Muhammad walaupun tidak sempurna. Sekali lagi kami tidak ridho, kami marah. Suriah Nabi Muhammad yang selama ini saya bersolawat diperlakukan seperti itu. Saya benar-benar tidak ridho. Saya marah, tapi insya Allah marahnya orang Muslim tetap dalam kendali, tidak boleh dikendalikan hawa nafsu. Betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasilil zalimin lil zalimin wa akhirna min nailihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhirna min nailihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad asyiril zalimin bil zalimin wa akhirna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, selamatkanlah Habib Rizik Syihab lahir dan batinnya ya Allah. Kami hanya bisa berusaha sampai sini. Kami hanya bisa berikhtiar. Di tanganmu-lah pertolongan ya Allah. Muliakanlah beliau ya Allah. Muliakanlah beliau ya Allah. Mudah-mudahan gerakan kami di sore ini menjadi bukti cinta kepada Habib Rizik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamatkan zahir di dalam batin Habib Rizik ya Allah. Muliakan zahir di dalam batin Habib Rizik ya Allah. Solehkan para polisi sadayana ya Allah. Bergina ya Allah. Hidayah habis sadaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana
ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita dengarkan Bapak Polisi, tolong sampaikan pesannya pertama, kami tidak ridho dengan ditahannya imam besar. Kami tidak ridho dengan didoliminya imam besar. Betul? Yang kedua, kami siap untuk menggantikan imam besar. Betul? Siap gantikan imam besar? Siap gantikan imam besar? Yang ketiga yang paling penting, tolong Bapak Polisi sampaikan pesan ini, masyarakat Ciamis, umat Islam Ciamis, apabila kau sakiti imam besar, jangan salahkan kami, tatkala kami di daerah berdarah-darah. Kalau imam besar kita ada yang disakiti, imam besar kita disakiti, siap kita berdarah-darah. Siap kita berdarah-darah. Siap kita datang lagi ke sini. Siap kita langsung masuk ke dalam. Pesan terakhir Bapak Polisi, tolong jawab kami, masih banyak orang di belakang berdatangan ke sini. Masih banyak yang di belakang datang ke sini, masih berbondong-bondong. Kami semua cinta imam besar, betul? Kalaupun kami harus dikirim ke Polda Metro Jaya sekarang pakai mobil polisi, siap? 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 Dengan satu catatan, imam besar kita bebaskan, betul? Betul? Bagi yang nyinyir dengan imam besar, bagi yang suka nyinyir dengan imam besar, catat kau. Kau nanti di akhirat jangan harapkan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Ingat itu adalah duriah Nabi. Ingat itu adalah cucu Nabi. Jangan kau coba-coba remehkan duriah Nabi, saudara. Betul? Betul? Saya minta Bapak Polisi sampaikan pesan ini. Kalau bisa sekarang telepon ke Polda atau Polda suruh telepon ke Polri, keluarkan saat ini imam besar. Betul? Betul? Keluarkan saat ini imam besar. Kalau imam besar tidak segera dibebaskan, akan lebih menggejolak di daerah-daerah yang lain pun. Jangan terjadi sampai pertumpahan darah. Betul? Jangan sampai terjadi. Saya sudah relakan, nyawa saya sudah diwakafkan untuk duriah Nabi Muhammad. Nyawa saya sudah direlakan, diridokan untuk cucu baginda Nabi Muhammad. Saya malu dengan keenam mujahid. Saya malu dengan keenam mujahid yang ditembak oleh teman-teman Bapak. Saya sakit hati, saudara. Mereka sedang nikmati surga Allah. Mereka sudah menikmati surga Allah. Bagaimana kesempatan kita ke sana? Saat ini kita hadir untuk pembelaan kepada baginda duriah Nabi Muhammad. Ya Allah, moga kami semua, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari baginda. Saya ingin mati syahid seperti yang teman-teman kami di Jakarta. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saya murni datang ke sini, cintai membesar cinta ke baginda Nabi Muhammad. Saya murni datang ke sini, cita-cita saya ingin mati syahid. Tidak ada lagi yang lain, saudara. Tidak ada lagi yang lain. Cita-cita saya mati syahid.
keadaan syahid. Semoga Allah catat amal kita menjadi amal yang baik. Semoga Allah catat kita berkumpul di sini menjadikan saksi kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampaikan kepada atasan Bapak Polri di atas. Tolong bebaskan juga imam besar. Apabila imam besar tidak segera dibebaskan, jangan salahkan umat Islam atau terjadi berdarah-darah di daerah. Betul? Saya kasih waktu untuk Bapak Polisi untuk memberikan sambutannya kepada, kita dengarkan semua, silahkan yang mewakilinya. Takbir. Dengarkan dulu adan. Pending dulu sebentar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan perwakilan dari Bapak Polisi dan nanti kita sepakati, ini sudah asar, kita sholat berjamaah di sini. Siap? Siap. Kita sholat berjamaah di sini. Siap. Yang punya sarung diamparkan untuk jadi sejadahnya, yang punya alat-alat yang lainnya silakan. Nanti ambil wudhunya, minta air di tempat ini. Ini juga air masyarakat, betul? Betul. Saya tidak akan ambil air punya Bapak Polisi. Ini adalah air masyarakat. Gak apa-apa kita berwudhu di sini. Oke? Kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pimpinan rombongan dari para kiai yang telah hadir di Mapolres Ciamis. Yang pertama, ucapan permohonan maaf dari pimpinan Bapak Kapolres Ciamis, kebetulan saat ini masih melaksanakan pleno dan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pangandaran. Yang kedua kalinya berkaitan, mohon maaf, masih ada ajan. Itu yang ada di tadi. Dilanjutkan. Yang pertama, permohonan maaf dari pimpinan kami. Yang kedua kalinya berkaitan dengan permasalahan Bapak Kiai Haji Habib Rizik yang ada di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Polres Ciamis tidak ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya. Kewenangan apa yang disampaikan, apa yang dari kita sekalian, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi niat baik dan mudah-mudahan pimpinan yang ada di atas dapat memberikan kesolehan dan dapat memberikan pertolongan kepada kiai kita.
Saya kira dari saya itu terima kasih Pak Kiai Siti yang dari Raja Desa telah hadir, dan mohon maaf atas kegelapan saya dan kekurangan penerimaan kami. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Pak Kiai, dan kami haturkan terima kasih apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh rekan sekalian. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan kepada pimpinan kami melanjutkannya. Yang hidup kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Saya tanya, tolong jawab dengan kompak. Nyambung nggak Polres Ciamis sama Polri? Nyambung nggak Polres Ciamis sama Polda? Kalau nggak nyambung, jangan ikut-ikutan komando Polres, betul? Sama Polri, betul? Seragamnya ganti, jangan sama yang di Polri, betul? Bajunya ganti, jangan sama yang di Polri. Polresnya ganti, jangan sama yang di Polri. Ini jawaban Bob. Sudah berakal, saudara. Masa tidak ada sambungannya? Kalau ngomong ini TKP-nya bukan di Ciamis. Betul, TKP-nya bukan di Ciamis. Tapi ini Polres, ada komando Polri, betul? Betul? Punya hak dong menyampaikan ke sana ke atasannya, betul? Apakah kita masih siap bertahan di sini? Masih siap bertahan di sini? Saya kasih waktu untuk ambil wudhu, langsung ambil sop jajaran berjamaah di sini. Siap? Siap? Siap. Yang bawa sarung, amparkeun sarungna, kita berdua atau kalau cukup bertiga. Jangan sampai kita tidak mau berkorban, cuman sarung. Betul? Teman kita yang ditembak nyawanya bela imam besar, betul? Kita cuma bela sarung untuk amparin untuk sholat. Kenapa masih kita nggak mau? Sekarang ambil wudhu, setelah ambil wudhu, ikut baris di sini, sholat berjamaah. Siap? Takbir! Pak polisi, Pak. Bentar, duduklah, duduk. Duduk. Pak polisi, selama bapak-bapak baik-baik terhadap kita, kami juga datang ke sini baik-baik. Betul? Betul? Dimohon keridoannya untuk berwudu di tempat di masjid sana. Yang batal wudu silakan berwudu. Setelah berwudu langsung berdiri di sekitar sini banyak tempat wudu, silakan untuk mengambil wudu.
Habis sholat asar langsung sambil hujan-hujanan, kami lanjutkan aksi bertahan di Polres Ciamis. Para pemuda yang gagah berani yang saya cintai, para kiai, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama, insya Allah kita sampai jam 4.30 karena kita juga sekarang belum berakhir daripada COVID-19. Mudah-mudahan Allah sesegera mungkin untuk mengangkat
COVID-19 ini dari negeri kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebagaimana kita cermati bahwa di tengah krisis kesehatan yang terjadi di negeri ini dan akhirnya menimbulkan krisis-krisis yang lain. Yang kedua, ada krisis ekonomi, dan itu ditandai dengan semakin menurunnya daya jual beli masyarakat. Dan yang ketiga adalah krisis moral. Kenapa krisis moral? Di tengah bangsa ini diterpa dengan krisis kesehatan, maka kita menyaksikan bagaimana ada dua pejabat yang tertangkap tangan KPK OTT. Yang pertama adalah Menteri KKP yang terlibat korupsi ekspor benur atau bibit udang. Dan itu perlu diselesaikan agar tidak mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul? Betul. Yang kedua adalah krisis bantuan sosial dari Menteri Sosial sebanyak 17 miliar per paket 10.000. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan itu adalah krisis moral. Bantuan masyarakat disunat 10.000 seluruh Indonesia, dan ini adalah sangat menyentuh hati masyarakat. Betul? Yang ketiga adalah sekarang kita dihenyakan dengan 6 santri yang dibunuh, dan kita menuntut yang pertama, pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Setuju? Setuju. Kenapa? Karena kita meyakini satu adagium bahwa perdamaian hanya akan terjadi karena keadilan. Satu kali lagi, perdamaian hanya akan terjadi karena keadilan. Allahu Akbar. Kita juga mendengar bagaimana ceramah dari Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau mengutip satu ayat, wa in tahkumu bainan nasi fahkumu bil adli. Seandainya engkau menghukumi manusia, maka menghukumlah secara adil. Jikalau keadilan ditegakkan, maka kedamaian akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jika keadilan tidak ditegakkan, maka kata beliau, naudzubillahi min dzalik, kedamaian tidak akan hadir dan negara ini menuju pada satu titik yang sangat nadir. Naudzubillahi min dzalik. Itu kata Profesor Dr. Mahfud MD ketika beliau khutbah pada saat itu. Mudah-mudahan kata-kata Profesor Dr. Mahfud MD ini didengar oleh Menko Polhukam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tadi kita mendengar satu video yang nyebar dari Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa keadilan harus ditegakkan, kata beliau. Jika ada masyarakat yang tidak setuju, maka bisa mengadu ke Komnas HAM. Bisa dilihat video-video yang diviralkan. Jika masyarakat tidak setuju dengan proses peradilan hukum, maka kita boleh mengajukan ke Komnas HAM. Kita melihat dengan kasat mata dan terang benderang bahwa pembunuhan santri yang mengawal ulama adalah dilihat secara ada ketidakadilan hukum, ada problematika yang tidak jelas terang benderang, ada satu proses eksekusi yang tidak melalui proses hukum. Betul? Mudah-mudahan Komnas HAM segera menyibak tabir ini, agar tabir gelap ini tidak menjadi provokasi di tengah-tengah masyarakat. Betul? Agar keadilan hukum tegak setegak-tegaknya. Betul? Dan yang terakhir, rasa cinta yang hadir di sini terhadap
Imam Besar Habib Muhammad Habib Rizik bin Hussein Syihab, kita melihat bagaimana beliau diborgol dengan rompi oranye. Betul apa betul? Kayak kita menyaksikan saudara Joko Chandra yang korupsinya 12 triliun hanya dituntut 2 tahun penjara. Betul apa betul? 12 triliun, saudara-saudara, hanya 2 tahun penjara. Tetapi seorang ulama, pernahkah Habib Rizik korupsi? Tidak. Pernahkah kalian merusak karena hasutan Habib Rizik? Pernahkah Habib Rizik membuat disintegrasi bangsa? Pernahkah Habib Rizik korupsi APBD? Jadi satu kali lagi hadir di sini, kalaupun ancaman COVID-19 masih ada, tapi insya Allah aman. Amin. Kalaupun kita kehujanan, rasa cinta inilah yang membuat hadir kita di tengah-tengah ini. Satu saja yang kita minta, keadilan, 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 keadilan. Dan yang terakhir dari saya, satu kali lagi, jikalau keadilan di tengah umat manusia tidak didapatkan, mari kita berdoa kepada Allah di malam-malam kita. Kunut najilah, kita galakan dan dawamkan setiap waktu sholat. Ya Allah, tolonglah para mujahid-mujahid bangsa. Ya Allah, turunkanlah pertolongan Engkau kepada ulama-ulama kita. Jagalah Habib Rizik, amin. Hancurkanlah kedoliman. Hancurkanlah kedoliman. Berikanlah hidayah para penegak hukum, agar mereka semua bisa berjalan di atas koridor hukum. Seandainya keadilan di tengah umat manusia, kita menuntut, ya Rab, keadilan-Mu kami tunggu. Allahumma askil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma askil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma askil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril imam al muslimin. Allahumma ansuril imam al muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal hasidin wal zalimin wal munafikin wal munafikin wal munafikin. Allahumma parrik jamahum wa sattis samlahum. Allahumma parrik jamahum wa sattis samlahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan selanjutnya, setelah sambutan Bupati Ciamis, kita sepakat untuk menjaga kesehatan kita dan kita akan langsung pulang menuju tempat masing-masing. Camkan, tidak boleh ada rumput yang rusak, satu kali lagi, karena ini akan dijadikan orang lain untuk menghantam kita bahwa kegiatan kita ekstrim dan radikalis. Siap semuanya? Jaga kondisi, jaga keamanan, jaga Ciamis. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat, nanti kita pulang, tapi besok kita kembali lagi. Siap? Takbir! Takbir! Masih siap? Masih siap? Kalau gantikan imam besar ke saya siap? Yakin? Takbir! Tetap satu komando, kita dengarkan sambutan dari Bupati Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi. Saya bangga sekali dengan saudara-saudaraku, sekalipun kita dalam jumlah masa yang cukup banyak, namun tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban.
terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara semua. Yang kedua, saya atas nama Pak Kapolres beserta jajarannya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena beliau masih ada tugas beserta jajaran di Kabupaten Pangandaran. Kemudian yang selanjutnya, mari kita sama-sama jaga keamanan, ketertiban, kondisivitas Ciamis. Saya berharap semua saudara-saudara bisa menahan diri, tidak bertindak anarkis. Kita berdoa mudah-mudahan pemerintah bisa memproses dengan sejujur-jujurnya, Amin. adilnya. Kita percayakan kepada pemerintah, mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan dengan kita semua, kita berdoa pemerintah bisa berbuat dengan adil, jujur, dan bijaksana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, mari kita pulang bersama-sama dengan tertib dan semoga selamat sampai ke tujuan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Komando, saya ambil alih. Saudara, kita datang ke sini karena sudah dirasakan ketidakadilan, betul? Betul. Kita datang ke sini karena cinta imam besar, betul? Kita datang ke sini karena kita tanggung jawab ikut hadir menyambut kedatangan imam besar ke Jakarta, betul? Kita datang ke sini siap untuk menggantikan imam besar ke saya, betul? Takbir! Takbir! Semoga pesan ini bisa sampai ke Polri, bisa sampai ke rejim dolim ini, betul? Dan saya mohon semua yang ada di daerah, yang ada di wilayah, dawamkan salawat wa asgil lil zalimin di masjid-masjid. Siap? Siap? Dikhususkan salawat ini, semoga rejim dolim ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rejim dolim ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya punya ijazah dari guru saya untuk melawan makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan bacaan itu sebelum kita pulang, kita bacakan salat wa asgil zalimin bi zalimin 3 kali dan membacakan wa makarullah 7 kali, dan kita akan pulang dengan tertib, ya. Siap. Kalau misalkan suatu hari ke depan imam besar kita tidak segera dibebaskan, ada panggilan kita untuk ke Jakarta, siap tidak? Siap tidak? Yakin? Kalau tidak punya ongkos ke Jakarta, berangkatnya kemana? Berangkat ke sini apa ke Jakarta? Ke sini apa ke Jakarta? Takbir! Saudara, jadi ingat, kalau misalkan ada apa-apa terjadi kepada imam besar, kita siap turun lagi. Siap? Siap? Ayo kita bersama-sama untuk membacakan salawat asgir zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asgir lil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين